Halo, aku sekarang ada di Tara, situs tsunami PLTD Apung. Ini jadwal kunjungannya. Ayo kita masuk. Dulu, sebelum dipagar kayak gini, aku udah sempat kesini dulu. Zaman dulu banget ya. Gitu. Tapi ya, udah lama juga sih. Dorong, dorong, dorong. Nah, ini monumennya. PLTD Apung. Kita lihat dulu. Ini banyak banget sih. Monumen tsunami, gelombang waktu, dan puing. Nah, itu adalah PLTD Apung yang sebelum tsunami itu berada di lepas pantai antara Banda Aceh dengan Pulau Sabang. Ini dia. Dan ini saat tsunami dia terangkat sampai ke daerah sini. Daerah ini namanya daerah Punge Belangcut. Dulu pas aku pulang awal-awal tsunami dulu ya, sempat diceritakan bahwa di PLTD Apung ini kala itu hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 itu hanya tinggal 2 orang saja di situ yang standby lah ibarat kata gitu. Yang lain sedang turun ke darat. Nah, kemudian tiba-tiba tsunami datang. Katanya yang 1 orang itu loncat ke laut. Dan satu lagi tetap tinggal, namun sampai sekarang katanya beliau eh, sempat stres. Cuma untuk saat ini aku nggak tahu lah gimana kondisi bapaknya. Yuk kita naik, karena ini boleh naik, kita akan naik ke dalam untuk melihat-lihat. Ini rumah rumah puing, puing rumah-rumah yang daerah Punggih Bangcut ini yang tertimpa sebagian sama si PLTD Apung ini. Naik ke kapal. Tapi jujur ya, kalau bukan karena tsunami, mungkin aku tuh nggak tahu ada yang namanya PLTD Apung. Beneran. Waduh, dulu aku tuh nggak tahu boleh masuk karena dulu tuh aku cuma tahu di luar aja. Ayo kita masuk. Kita lihat. Ini kondisi pertama PLTD Apung saat ditemukan.
Sekarang kita naik ke atas. Bagian atasnya agak panas ya, nggak ada AC-nya. AC-nya ternyata cuma di bagian bawah aja, guys. Untuk di bagian atas juga ada apa informasi-informasi terkait tentang tsunami Aceh. Ternyata full dalamnya tuh kayak gini. PLTD Apung itu. Kita turun. Ini agak curam turunan. Aduh. Bantuan pasca tsunami datang begitu banyak dan begitu cepat ke Indonesia. Ini foto-foto ketika awal-awal tsunami selesai dan dilakukan proses evakuasi. Sekarang kita keluar. Oke. Kita jalan ke sini. Ini taman di sekitar sini. Dulu ini ada sebenarnya rumah-rumah warga, guys. Tapi karena munculnya si benda ini di sini, kemudian oleh pemerintah tanah-tanah ini dibebaskan sehingga dijadikan taman oleh Pemprov Kota Banda Aceh. Mengapa? Berat, Pak. Ayo kita lihat atas. Ayo. Itu museum tadi kan? Ini rumah. Bisa terlihat? Bisa. Oh. Ini bagian paling atas di PLTD Apungnya. Kelihatan gunung, ada masjid.
Ada tower Telkomsel. Daun bau nang sebelah. Laut itu sebelah mana? Sebelah sana. Oke ya. Itu laut ya. Kali dapat petak. Kali dari kali kali. Oh ini mana? Entah masih bisa. Iya, kita pakai koin. Kelihatan guys, gelap. Kayak masa depan gue gelap. Kok curhat? Alah. Nah, ini. Di video kali ini, selain PLT di Apung, habis dari sini kita nanti pindah ke satu tempat lagi yang ada kapal di atas rumah. Jadi kalian nanti bisa nonton. Jadi jangan di skip ya, karena video ini belum selesai. Ini kita udah di deck bawah, sambil mau turun juga. Habis ini kita mau ke satu tempat lagi, sisa-sisa ex tsunami dulu. Itu nanti di daerah Lampulo namanya. Dia ada kapal di atas rumah. Yaudah, sampai ketemu di Lampulo. Tidak apa-apa. Sama. Ada. A few moments later. Halo, kita sekarang sudah ada di Gampung Lampulo. Ini adalah destinasi kedua kita. Kalau kalian mau tahu, nah ini dia. Nah, ini boat di atas rumah di Jalan Tanjung, Gampung Lampulo. Ayo kita ke sana. Tuh, kelihatan dikit. Nah, itu udah kelihatan kapal di atas rumah. Itu juga salah satu situs tsunami Aceh. Terus kan aku haus. Terus aku tadi beli minuman di lorong depan situ tadi, depan lorong. Nah, Saat mereka selamat naik ke sebelah ini ada dua. ada yang lagi syuting. Sekarang kita naik ke atas. Nih guys, kuasa Allah ya. Kapal ini segede ini diangkat, kemudian
terduduk di rumah orang. Jadi seperti ini. Dan sekarang jadi situs tsunami. Ini pemandangan dari atas yang bisa lihat lebih jelas. Aku penasaran ya, saat kapal ini ada di sini, ada orang nggak ya dalamnya? Ya semoga kayu-kayunya nggak lapuk ya. Kayu-kayunya tetap bertahan. Kalaupun gimana-gimana, semoga bisa dipugar. Tapi tanpa menghilangkan estetika sejarah yang ada di sini. Dan kita turun, kita pergi ke prasastinya. Biar aku ceritain ke kalian sedikit. Kalau misalnya jelas terlihat prasasti-nya ya. Ya semoga aja. Cuma lagi ada yang syuting, takut kelihatan kitanya gitu jadinya. Aku sambil minum. Sekarang kita masuk ke dalam sisa-sisa puing rumahnya yuk. Ini jadwalnya. Nah, ini. Kalau dari bahasanya ya, kapal ureng melaut. Oh, aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Kapal nelayan ini dihempas oleh gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Kapal ini jadi tanda yang penting bagaimana dahsyatnya musibah tsunami itu. Berkat kapal ini 59 orang selamat saat kejadian tersebut. Itu tulisan di prasasti ini. Cuma karena tulisannya kuning gitu ya, jadi agak susah bacanya ya. Kalau orang nggak pas matanya tuh jadi nggak kebaca gitu. Yuk, sekarang kita lihat-lihat area dalam rumah ini. Aduh, becek. Oh, nggak di ini. Kayaknya sih ini rumah orang kaya ya. Soalnya ada bathtub, guys. Rumahnya juga 2 lantai. Halo, ini nama-nama orang-orang daerah sini yang meninggal karena tsunami. Astagfirullah, ya Allah, ada namanya, nomor 3783 nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi kepikiran. Ya Allah, tes. Ada nama ini, ya Allah. Nama Tes Yasanova. Tadi sebelum kesini tuh aku nemuin gitu loh. Bukan nemuin, aku mikir gitu loh. Salah satu teman baikku waktu masih sekolah dulu, meskipun beda SMP SMA, tapi teman baikku, dia orang sini dan memang meninggal tsunami. Ya Allah, aku tuh nggak nyangka ngeliat nama dia langsung tadi di situ. Sedih banget, sedih banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu masih shock beneran, karena nama temanku tuh ada di situ. Ya Allah. Cuma emang dia juga nggak ada kabarnya lagi sih kemarin itu. Aduh. Oke, sekian dulu video untuk edisi kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.